Karena akses vaskular yang paling ideal untuk saat ini adalah Simino atau yang lain boleh, tapi ada tempatnya. Kapan kita memakai CDL, kapan kita memakai Simino, semuanya ada indikasinya masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pembicaraan berikutnya akan kita bahas beberapa tahap mengenai akses vaskuler, terutama Simino. Kenapa kita harus memakai Simino, memilih Simino sebagai akses. Yang kedua, bagaimana menyiapkan pasien Simino, Anda semua yang penderita, bagaimana menyiapkan diri, dan bagaimana Anda sebagai penderita disiapkan. Kemudian ini yang ketiga, bagaimana membuat Simino yang baik, dan ini adalah atau tugas saya, tugas kami dokter bedah, untuk memberikan yang terbaik, ilmu dan skill yang kami punya untuk bagaimana membuat Simino yang baik. Yang keempat, merawat dan membesarkan Simino. Ini juga memerlukan partisipasi dari pasien dan petugas yang terlibat dalam memakai Simino. Yang kelima, bagaimana kita memakai Simino dengan baik supaya Simino bisa bertahan lama. Yang ideal, Simino itu dapat kita pakai seumur hidup sekali bikin, kemudian bisa bertahan seumur hidup. Itulah yang kita cita-citakan, yang dicita-citakan pasien dan juga dicita-citakan oleh dokter bedahnya. Untuk mencapai hal itu, kita harus tahu bagaimana memelihara Simino. Saya mengandaikan Simino itu sebagai kita berkeluarga, sebagai kita ingin berkeluarga, mempunyai anak. Pertama, kita harus memilih pasangan. Pasien bisa memilih pasangan dokter yang akan membuat Siminonya. Dokter juga bisa memilih pasien yang akan datang membuat Siminonya. Memilih dalam arti memilih saatnya. Pasien kalau sudah datang ke dokter bedah untuk minta dibuat Simino, tidak bisa memilih lagi. Tapi dia akan memilih lengan yang mana yang bisa buat. Yang kedua, kita juga saat menikah. Menikah ijab kabul itu kalau kita dengan pasien gagal ginjal, ijab kabulnya di meja operasi. Nah, pada saat ijab kabul tidak ada lagi kata persiapan. Itu sudah kita terima kedua belah pihak ijab kabulnya dan kita membuat Simino. Nah, setelah Simino dibuat, bagaimana merawat dan membesarkannya? Sebab ibarat kita punya anak nih, bagaimana membesarkan dia di dalam rahim supaya lahir anak yang bagus, anak yang baik, lahir dan batin. Yang ketiga, bagaimana kita mendidik dan menjaga anak. Di sini juga kita perlu menjaga Simino. Kemudian kita bagaimana memakai Simino, bagaimana kita memakai anak dalam tanda kutip, bagaimana kita mendidiknya, membesarkannya, menyekolahkannya, dan bisa berguna buat keluarga kita. Dan terakhir adalah bagaimana memeliharanya. Di foto ini saya lihat, saya berikan foto saya waktu masih kuliah. Ya, ada saya yang paling pinggir sebelah kanan. Dan yang di tengah ini, yang wanita itu adalah waktu itu calon istri saya. Sekarang sudah menjadi ibu dari anak-anak saya. Ya. Yang pertama yang ingin saya bahas, bagaimana kenapa kita harus Simino. Semuanya kenapa menyatakan kenapa harus Simino. Semuanya bertanya kenapa harus Simino. Karena dari kita dokter bedah yang melayani akses vaskuler selalu beranggapan bahwa Simino adalah yang terbaik. Yang saya maksud Simino adalah akses vaskuler hemodialisa, baik yang di pergelangan tangan ataupun yang di dekat situ. Itu yang kita maksud Simino pada sesi kali ini. Kenapa kita harus pakai Simino? Kita bayangkan untuk akses cuci darah, ya kita banyak cara sebenarnya. Yang zaman tradisional, yang masih zaman dahulu, masih ada juga sampai sekarang, dengan cara manual, yaitu dengan menusuk langsung di vena femoralis. Cara yang kedua yang masih agak lama juga, kita memakai CDL biasa istilahnya, atau CDL temporer, atau CDL non-tunneling. Yang ketiga, kita bisa melalui CDL tunneling. Itu sudah agak kekinian. Dan yang terakhir adalah yang Simino. Semua ada nilai tambahnya. Dan yang terbaik, semuanya tetap adalah Simino atau Fistula. Kan kita lihat tuh, dia bisa santai saat cuci darah sambil membaca, sementara yang lain-lain sudah kelihatan sangat menderita waktu cuci darah.
Bapak Ibu yang saya hormati, kita punya banyak waktu ya, mudah-mudahan bisa saya selesaikan slide yang melebihi 100 biji ini dalam waktu yang tepat. Nah, ini kita lihat, kita harapkan penderita mempunyai pengetahuan tentang akses. Kedua, memilih akses yang cocok, yang diinginkan oleh mereka, memilih yang terbaik dari akses yang ada. Cuman kadang-kadang kita tidak punya pilihan karena kita dihukum oleh standar pelayanan kesehatan yang menjamin pembayarannya, yaitu BPJS. Yang ketiga adalah memilih yang pasang akses itu siapa. Nah, ini mungkin masih ada kesempatan penderita untuk memilih tempat dia memasang akses. Rumah sakit mana yang dia pilih, dokter mana yang akan dia cari, silakan. Yang penting kita mempunyai pengetahuan dulu tentang aksesnya. Semuanya sudah tahu bahwa akses untuk hemodialisa itu adalah yang simino atau natif AV fistula, yang seperti yang kita lihat di lengan bawah kita dekat pergelangan tangan. Yang kedua yang di situ. Dan jenis akses yang lain adalah kalau kita memakai grab. Memakai grab ini kalau semua pembuluh darahnya tidak bisa untuk dilakukan akses secara normal seperti simino, kita memakai AV grab. Ya. Nah, yang sementara sifatnya adalah pemakaian kateter. Kateter yang dengan tanpa cuff, tanpa tunneling, atau kateter dengan tunneling atau yang semi permanen. Nah, tujuan kita untuk memakai akses adalah agar kita mempunyai akses yang fungsional, yang bisa difungsikan. Kapan kita pengen cuci darah, aksesnya ada. Bangun tidur, kita langsung ke tempat cuci darah, langsung dipasang. Itu yang tujuan kita, supaya fungsional, akses tersedia. Jadi memerlukan pilihan kita adalah akses-akses yang sesuai dengan kondisi pribadi masing-masing pasien. Yang ketiga, mempunyai long term patensi, awet, ya, awet. Jadi kalau dibuat sekarang, ya, bisa dipakai seumur hidup. Yang kedua, ada yang patensinya seperti CDL, ada yang long term itu, walaupun selong termnya dia itu maksimal kita hanya 2 tahun. Kalau alatnya tidak rusak, kalau tidak menyebabkan komplikasi. Nah, yang ketiga adalah komplikasinya yang minimal. Apapun yang kita harapkan adalah yang tidak menyebabkan kita sering ke rumah sakit, sering ketemu dokter bedah vaskuler. Untuk saya sih kadang-kadang enak, makin sering kita bertemu, makin banyak duit saya masuk. Tapi untuk pasien itu sangat-sangat tidak baik. Jadi kita berharap sekali pasang, seumur hidup dia memakai akses, kita nggak ketemu-ketemu lagi. Ketemu hanya untuk memeriksakan, mencek kondisinya akses pada suatu saat. Nah, yang terbaik adalah autogenous AV access. Ini yang simino, AV fistula. Itulah yang kita anggap terbaik sampai saat ini, yang memenuhi kriteria minimal ini. Nah, ini bahasa Indonesia-nya dari tadi ya. Baik, saya akan memberikan beberapa hal tentang akses, kelebihan dari AV fistula atau simino. Kelebihannya adalah bahwa simino itu permanen, jadi kalau dia bertahan bisa seumur hidup. Tapi kadang-kadang tidak semuanya yang ideal itu kita dapat. Kadang-kadang sebulan dipakai udah bermasalah, kadang-kadang sebulan dipakai udah perdarahan, banyak komplikasi. Tidak semuanya yang ideal kita dapat. Yang kedua, kelebihannya terletak di bawah kulit. Jadi kita tidak melihat adanya akses. Kalau orang-orang yang memakai AV fistula, dia akan terlihat seperti orang biasa yang tidak mempunyai akses, ya, sama seperti orang tidak punya akses, kecuali terlihat pembuluh darahnya lebih besar. Beda dengan orang yang CDL yang kita lihat tadi, ada yang pakai antena tinggi yang sampai dianggap sebagai anti petir, penangkal petir. Yang ketiga, dapat dipakai jangka panjang, berbeda dengan CDL itu hanya dipakai sebentar. Ada yang CDL yang hanya bertahan dikatakan 3 bulan,
ada yang bertahan dikatakan 1 tahun. Nah, kalau Simino bisa awet dan bisa bertahan sampai 20 tahun. Kemudian tahan lama, ya, banting juga. Jadi Simino itu lebih lama dibandingkan akses yang lain. Kemudian adekuat untuk hemodialisa. Memang Simino ini kalau dibikin dengan baik, dapat aliran yang bagus, dia akan cukup untuk memenuhi kebutuhan hemodialisa. Kemudian minim komplikasi dibandingkan CDL dan GRAF. Yang ketujuh, kelebihannya adalah hospitalisasi rendah. Kita jarang ke rumah sakit kecuali hanya untuk kontrol. Setelah dikontrol, terus kita nggak usah balik-balik lagi. Berbeda dengan CDL, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Nah, yang menjadi kekurangan CDL, Simino, AP fistula adalah kemungkinan tidak matur. Karena dia dibuat itu memerlukan waktu untuk mencapai maturasi. Yang kedua, tidak bisa langsung dipakai karena harus menunggu 6-8 minggu untuk terjadinya maturasi atau pematangan. Yang ketiga, tidak semua pembuluh darah itu alirannya adekuat. Nah, ini ingin saya sampaikan proses pembuatan Simino AP fistula. Awal sebelum Simino itu harus dimengerti bahwa itu kita bukan memasang alat. Ada kesalahan persepsi di pasien dan orang awam bahwa Simino itu memasang alat. Padahal kita tidak memasang apa-apa. Yang kita lakukan hanya menyambung arteri dan vena. Dua pembuluh darah yang berbeda disambung sehingga menyebabkan aliran vena itu lebih cepat, lebih kuat sehingga dapat menjadi tempat, dapat menjadi akses untuk cuci darah. Karena salah satu syarat untuk cuci mesin hemodialisa adalah mempunyai aliran yang cukup. Yang kedua, waktu pemasangan seideal-idealnya pemasangan Simino atau AP fistula sebelum kita dilakukan cuci darah. Jadi kalau ada penderita gagal ginjal yang terkontrol dengan baik, ini akan tiba suatu saat dia disuruh pasang akses oleh dokter bedah, maaf, oleh dokter ginjalnya. Kapan dia harus memulai pasang akses Simino, diterangkan mengenai pilihan terapi pengganti ginjalnya, apakah dia akan memilih transplantasi, apakah dia akan memilih pakai peritoneal dialisa, atau akankah dia memakai akses melalui hemodialisa. Pada saat diputuskan cuci darah, dia harus sudah mempunyai akses. Yang ketiga, lokasinya. Lokasinya seperti kita ketahui macam-macam ya, ada yang di pergelangan tangan, ada yang di siku, dan itu menyambungkan arteri dan vena yang berbeda. Dan yang terakhir, dia memerlukan waktu untuk matang, maturasi. Dia tercapai kalau dia mencapai ukuran 6 mm diameternya, letaknya tidak melebihi 6 mm di bawah kulit, dengan mempunyai aliran darah 600 ml per menit. Dan itu bisa kita ukur semuanya kalau kita datang ke dokter bedah vaskular. Ya, keuntungan Simino yang pertama, komplikasi dan kegagalan jarang, ya, lebih awet dan murah karena tidak masih di cover oleh BPJS, sehingga ya untuk pasien itu terasa sangat ringan. Kalau untuk pasien itu tinggal datang ketemu dokter bedah vaskular, buat ulang kontrol, itu mudah dan murah ya. Yang kedua, menyiapkan pasien Simino. Nah, maksud yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa langsung melakukan operasi tanpa persiapan. Siapa yang mempersiapkan? Ya, pertama pasien itu sendiri. Yang kedua adalah dokter penyakit dalam yang akan yang memerintahkan dia untuk cuci darah, yang memvonis dia cuci darah. Kemudian dokter bedahnya, dokter bedah vaskuler kah,
Nah, nanti dia akan mempersiapkan juga apa yang dilakukan untuk sampai kepada sini. Ini akan saya perlihatkan. Kembali saya ingin sampaikan bahwa ini adalah coupling saya sebagai dokter, coupling kami sebagai dokter yang akan melakukan operasinya. Syarat arteri ini kami punya ini beberapa syarat arteri, beberapa syarat vena supaya terdapat hasil yang baik, semino yang bagus. Nah, yang sering kita temukan adalah pembuluh darahnya kecil, kemudian pembuluh darahnya yang tidak punya kemampuan melebar seperti orang normal. Tandanya adalah terjadi sklerotik pada pembuluh darahnya. Pembuluh darahnya relatif keras. Dan ini banyak dari penderita-penderita diabetes yang karena penderita gagal ginjal yang karena diabetes. Karena diabetes sendiri akan mengganggu struktur pembuluh darahnya. Nah, mengenai vena juga kita mempunyai syarat. Nah, minimal diameternya itu besar dari 2,5 dan ini kadang-kadang kita tidak dapat. Kadang-kadang kita harus bekerja pada diameter yang lebih kecil dari 2,5 mm. Nah, itu memerlukan kemampuan yang dapat dengan pengalaman yang sangat lama. AV fistula radialis yang di pergelangan tangan, kalau itu kita buat dengan bagus, dirawat dengan baik, dapat menjadi akses untuk vaskuler dialisis yang berkualitas baik. Kuncinya adalah, yang pertama adalah yang di radial itu memang relatif sulit dibanding yang lain. Makanya karena pembuluh darahnya relatif lebih kecil dibandingkan yang di siku. Makanya kita harus ngambil tindakan yang tepat pertama kali itu. Yang kedua, harus kita memberikan tindakan yang terbaik, cara yang paling bagus, cara yang paling baik, teknik yang paling baik yang kita punya untuk dapat membuat simino yang bagus. Pasien juga sebaiknya mencari, kalau membuat simino pertama itu harus mencari dokter yang kualifikasinya cukup untuk membuat simino pada pembuluh darah. Ingin saya sampaikan bahwa untuk membuat simino atau AV fistula yang sukses memang memerlukan peranan kerjasama dari semua pihak. Pasien sebagai gagal ginjal bukan hanya sebagai pelengkap penderita, bukan hanya sebagai objek, tetapi juga harus bertindak sebagai subjek. Pasien yang mengerti, dia akan dapat menjaga arterinya, menjaga venanya supaya cocok, supaya bisa untuk dibuat fistula atau simino yang baik. Kenapa saya berkata demikian? Karena biasanya pasien-pasien yang datang biasanya sudah nyerah. Apapun yang dilakukan karena tidak mengerti, ya dia ikut aja. Pembuluh darahnya sudah ditasak tusuk kiri kanan, kita mendapat pasien yang pembuluh darahnya yang sudah hancur, yang tidak memenuhi syarat. Nah, kalau pasien tahu bahwa dia ada syarat pembuluh darah, kalau tahu bahwa dia cara perawatan pembuluh darah vena untuk disiapkan untuk simino, maka dia akan bertahan, akan memberitahu petugas-petugas yang akan melayaninya bagaimana cara yang baik. Kalau ada kekeliruan, dia akan segera memberitahu. Petugas hemodialisa misalnya, kalau pasien datang hemodialisa sebelum ada akses ataupun sesudah ada akses dengan CDL, nah untuk membuat simino harus dipertimbangkan cara hemodialisanya. Yang pertama, kalau dia sudah punya akses, nah itu melalui akses yang sudah dibuat. Yang kedua, jangan menusuk pembuluh darah yang diharapkan untuk membuat simino. Mana pembuluh darah yang akan dibuat simino? Biasanya kita selalu memakai patokan tangan yang tidak dominan. Orang yang pakai tangan kanan, bekerja dengan tangan kanan, dan tidak diakidal, kita siapkan tangan kiri untuk menjadi tempat simino. Apa yang harus disiapkan, kita harus siapkan. Yang kedua, dokter ginjalnya, kita berputar ke kiri ya. Dokter ginjal sudah menentukan kapan kira-kira pasien akan cuci darah. Nah,
pada saat dia sudah menentukan kapan cuci darah, dia akan mengonsulkan ke dokter bedah vaskular untuk dibuatkan Simino kalau dia memilih akses sebagai akses adalah Simino. Nah, kebanyakan yang kita ketahui pasien sudah datang dalam keadaan sudah divonis gagal ginjal dan harus cuci darah emergensi sito karena kondisinya sudah sangat parah. Nah, ini karena kadang-kadang pasien itu menolak denial, menolak divonis sebagai gagal ginjal, kalaupun dia sudah mengaku sebagai gagal ginjal, menolak dilakukan cuci darah. Nah, penolakan ini kalau makin lama akan menyebabkan pasien akan tidak bisa langsung dibuat AV fistula, tetapi harus dibuat pasang CDL terlebih dahulu. Yang kebanyakan saat ini adalah pasien harus pasang CDL untuk cuci darah pertamanya. Yang ideal adalah Simino atau AV fistula untuk akses cuci darah pertama. Dokter bedah vaskuler ya harus punya kemampuan yang bisa membuat Simino yang bagus, yang baik, yang bisa dipakai lama, bisa matur dengan cepat. Nah, kadang-kadang ini yang kita tidak mempunyai banyak pilihan. Kita mau di pergelangan tangan, tetapi pembuluh darahnya kecil. Itu yang kita hadapi. Dan kadang-kadang juga kita tidak semua dokter bedah vaskuler itu mempunyai kualifikasi yang sama, sehingga ya kita di rumah sakit itu tidak bisa, karena jumlah dokter vaskuler sangat terbatas seluruh Indonesia, maka kita harus mendapat pelayanan dari dokter bedah yang punya kompetensi yang kira-kira sebanding. Misalnya dokter bedah umum, dokter bedah torak kardiovaskular, dan dokter-dokter lain yang mempunyai kompetensi di bidang. Yang ketiga, kalau terjadi untuk pemeliharaan Simino, untuk membuat Simino sebelum dilakukan operasi, kita memerlukan spesialis radiologi untuk melakukan pemeriksaan USG. Kenapa harus diperiksa dengan USG? Untuk mengukur yang tadi itu, syarat-syarat arteri, syarat-syarat vena, supaya kita mendapat calon pembuluh darah yang baik. Kalau tidak bisa di bawah, itu kita tentukan dengan pemeriksaan USG. Nah, dokter spesialis bedah vaskuler yang baik, biasanya dia punya kemampuan melakukan USG dan punya USG di kamar prakteknya. Ini bisa langsung dilakukan oleh dokter bedah vaskuler. Makanya Anda kalau misal sebagai pasien kalau masuk ke kamar dokter bedah vaskuler, kalau ada USG di sana, makanya akan dilakukan pemeriksaan mapping namanya, menilai pembuluh darah yang cocok untuk dilakukan vaskuler. Nah, kalau Anda tidak dilakukan, minta kenapa tidak perlu di USG dulu, dok? Yang ketiga, perawat khusus. Ini perawat-perawat yang merawat pasien di kamar perawatan, yang harus tahu bahwa pasien ini akan dilakukan akses, akan dibuat Simino. Kalau dia mengerti, nah, tidak masalah, dia akan menghindarkan memasang infus atau mengambil darah di tempat-tempat yang tangan, lengan yang sudah dipersiapkan untuk cuci darah. Nah, kadang-kadang ini tidak semuanya mengerti, makanya kita harus memberitahu, pasien harus tahu bahwa ada tangan yang disiapkan untuk pasang Simino. Harusnya kalau perawatnya lupa, tolong diingatkan bahwa tangan kiri saya akan dibuat Simino. Tolong jangan ditusuk, tolong jangan diambil darah, tolong jangan dipasang infus, tolong jangan ditensi di sana. Yang ketiga, pekerja sosial. Nah, ini kadang-kadang bukan hanya kerja sosial dalam arti yang sebenarnya, tetapi teman-teman kita, saudara-saudara kita, apalagi ada komunitas kan. Nah, komunitas itu bisa bertindak sebagai pekerja sosial. Bagaimana dia mengedukasi. KPCDI ini adalah pekerja sosial yang sangat concern dengan pasien gagal ginjal. Kadang ada sebagai penderita, mereka juga harus memberikan
edukasi kepada teman-teman yang lain. Nah, di kamar operasi ini adalah tenaga kesehatan yang membantu kita dalam operasi. Saya selalu memilih asisten operasi yang mengerti cara kerja operasi Simino. Makin ngerti dia, makin cepat operasi, makin bagus. Jadi untuk dokter bedah vaskular dia bisa berperanan sebagai dokter bedahnya, bisa berperanan sebagai spesialis radiologinya untuk USG, hanya untuk pembuluh darah, dan bisa juga berperanan sebagai intervensionis untuk melakukan endovaskular supaya akses vaskular yang bermasalah dapat diselamatkan. Nah, ini ingin saya sampaikan bahwa faktor yang menyebabkan Simino atau fistula itu gagal adalah yang pertama yang tadi, yang lebih perifer. Yang perifer ini maksudnya yang lebih ke ujung. Lebih banyak gagalnya kalau kita melakukan akses vaskular di pergelangan tangan. Kita selalu memilih pergelangan tangan lebih dahulu karena kalau di pergelangan tangan kita gagal, kita bisa naik ke siku. Tapi tidak sebaliknya. Kalau sudah kita bikin di siku, maka kesempatan untuk membuat di pergelangan tangan jadi hilang. Tapi pada keadaan-keadaan tertentu kita dapat usahakan. Yang kedua, wanita lebih sering gagal dibuat Simino dibandingkan pasien laki-laki. Ini wanita pasiennya ya, bukan operatornya, bukan dokternya. Pasien wanita lebih sering gagal dibandingkan pasien laki-laki karena rata-rata wanita pembuluh darahnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kenapa wanita lebih kecil pembuluh darahnya? Memang kadang-kadang yang pernah bawaan dari sananya. Yang kedua karena aktivitasnya untuk tangan lebih kuat laki-laki. Apalagi kalau wanita yang priayi, ya priayi itu yang bukan kerja biasanya lebih kuat besar. Yang ketiga diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus mempengaruhi hasil operasi karena dia akan menyebabkan pembuluh darahnya lebih kaku, baik arteri maupun vena. Jadi ada kesulitan khusus kalau kita melakukan operasi membuat Simino pada pasien dengan diabetes penyakit gula ya. Yang keempat baru keterampilan dokternya. Nah, ini bukan berurutan 1, 2, 3, 4, tetapi saling mempengaruhi. Anda akan, kalau dengan lokasi di pergelangan tangan, kalau Anda wanita, kalau Anda diabetes mellitus, kalau dapat dokter yang tidak kompeten, nah selesailah masih. Mungkin perlu naik ke situ. Mungkin perlu konsul ke dokter bedah yang lain. Jadi prinsipnya kalau Anda sudah 2 kali gagal di tempat yang sama, kita tolong supaya dirujuk ke dokter lain supaya mendapat kesempatan yang lebih baik. Nah, ini untuk pasien ya. Untuk sama-sama diketahui oleh pasien, kita sebagai penderita bahwa pasien yang akan dilakukan HD, potensial untuk akan dilakukan HD, ya harus dievaluasi vena-vena superficialnya. Yang kedua, pasien lindungi vena-vena di pergelangan dan sisiku, terutama yang akan dibuat Simino. Nah, ini mungkin yang dibuat ini kan tangan kanan, mungkin ini yang dibuat tangan kiri nanti. Jadi kalau untuk tangan untuk Simino tidak boleh ditusuk, tidak boleh dipasang infus. Itulah tujuan kita menjaga vena-vena pembuluh darah tidak rusak. Yang ketiga, latihan. Kadang-kadang kalau pembuluh darahnya belum cukup, kita meniru pasien untuk pulang dulu, latihan dulu, itu dengan mengepal-ngepal tangan, dan kadang-kadang kita ajarkan untuk menekan pembuluh darah di tempat tertentu sambil latihan, melakukan pembuluh darahnya untuk mendapatkan pembuluh darah yang maksimal ukurannya. Yang ketiga, preemptif. Jadi preemptif ini yang idealnya. Penderita dibuat akses untuk cuci darah pada saat dia dinyatakan
sebelum gagal ginjalnya stadium 5. Jadi, kalau dia sudah ada waktu 6 bulan mestinya sebelum pasien cuci darah kita buat. Sebelum dilakukan simino, ini persiapan selalu harus ada USG, apakah itu dokternya sendiri, ini dokter dari Singapura, ataupun oleh sonografernya, petugas yang melakukan ultrasound. Dia akan gambar pembuluh darahnya. Kalau yang melakukan orang lain, dia akan gambar pembuluh darahnya. Kalau dokternya sendiri yang melakukan, dia sudah tinggal catat-catat aja di mana tindakan buat. Nah, ini bagaimana membuat simino yang baik. Ini sebenarnya urusan dokter bedah. Akan tetapi perlu diketahui oleh pasien bahwa membuat simino itu gampang-gampang sulit. Kadang-kadang kita ketemu yang gampang, cepat, selesai, bagus. Ketemu yang sulit, itu yang bisa buat kita peringatan. Waktunya lama, hasilnya nggak jelas, kalau kita ketemu dengan pembuluh darah yang baik. Kita ulang yang tadi, bahwa ini yang menentukan. Dokternya juga berpengaruh terhadap timbulnya simino yang datang. Jadi kebanyakan adalah karena kondisi-kondisi yang pembuluh darah yang tidak cukup. Kita terpaksa harus membuat simino pada pembuluh darah kecil. Nah, untuk sisi dokternya, selain kemampuan bedahnya, dia juga harus melakukan preparation, persiapan dan perencanaan untuk APD. Perencanaan itu seperti yang tadi kita lakukan pemeriksaan USG, kita suruh latihan, juga perawatan dan tindakan-tindakan effort atau latihan-latihan yang diperlukan untuk masuk ke stadium operasi. Jadi samping ke dokternya juga dia mampu memberikan pengetahuan kepada pasien untuk bagaimana menjaga lengannya dari dapat simino yang baik. Nah, ini cara membuat simino itu. Anda bisa lihat betapa kecilnya pembuluh darah itu, dan kita memerlukan kacamata khusus untuk membuat simino. Untuk penderita yang pernah di simino pasti pernah lihat bagaimana cara membuat simino itu. Ada yang lama, ada yang bentar, ya. Tapi prinsipnya adalah ini adalah arteri disambung dengan vena, dijahitkan, jadi aliran darah yang dari arteri masuk ke vena, makin lama dia makin besar. Venanya makin besar, makin kuat, baru masuk dan untuk akses di darah. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, simino yang ideal adalah simino yang bisa dikanulasi berulang-ulang, ya, bukan hanya sekali pakai. Dikanulasi berulang-ulang karena itu akan kita pakai secara rutin 2 kali seminggu minimal. Ada yang pakai 3 kali seminggu. Ada yang 2 kali seminggu, ada yang 3 kali seminggu. Kemudian gangguan, maaf. Kemudian dia mudah dikanulasi kalau cukup besar ukurannya. Kita selalu memakai rule of 6. Ukurannya itu minimal 6 mm. Karena dengan 6 mm tenaga petugas yang ada di hemodialisa akan gampang melakukan kanulasi. Kadang-kadang kita tidak mencapai yang 6 mm dan ada petugas yang cukup mahir untuk mencapai melakukan kanulasi pada 6 mm. Yang syarat yang kedua, dangkal, artinya tidak terlalu dalam karena itu akan mengganggu jarum dari kanulasi. Jarumnya kan tidak panjang, hanya berapa senti. Kemudian, maaf, yang saya nggak mengalami nggak sebentar ya. Yang ketiga, harus ada komponen yang lurus
dan panjang yang cukup. Karena kita memerlukan tusukan pada 2 jarum, sehingga jarak antara 2 jarum itu juga harus memadai, sehingga jangan sampai jarumnya beradu di dalam. Jadi harus mempunyai komponen yang lurus dan panjang itu dengan panjang jumlah yang cukup. Nah, alirannya ini ada yang memakai 600, ada yang 200, ada yang 300, bervariasi antara. Jadi patokan kita 600 ml per menit adalah yang ideal. Yang ketiga, kalau Simino itu saat dipakai tidak menimbulkan Still syndrome. Still syndrome itu adalah darahnya itu sangat besar sehingga semua darah itu akan tertarik kepada Siminonya dan mengakibatkan aliran darah ke bagian ujung dari tangannya menjadi berkurang, menyebabkan nyeri, cat, dingin, dan itu yang kita hindari. Yang berikutnya tidak menyebabkan udem lengan. Jadi kalau udem ini bengkak, bisa karena berbagai sebab. Apakah karena Siminonya yang menyempit, atau karena pembuluh darah di vena sentral dekat ke jantungnya yang mengalami. Akan tetapi ini semua bisa ditangani kalau kita datang dalam lebih cepat. Semuanya bisa diatasi kalau kita cepat ketahuan kelainannya. Yang penting lagi adalah apabila kita dilakukan kanulasi berulang-ulang, tolong diminta untuk melakukan rotasi. Pindahkan tusukannya. Kadang-kadang menusuk di tempat yang sama berulang-ulang lebih enak untuk pasien karena tidak sakit, dan juga kadang-kadang lebih enak untuk petugas karena gampang. Jadi jangan selalu yang gampang. Sekali-sekali dirotasi supaya tempat kita tusuk itu mempunyai waktu untuk penyembuhan. Kita tusuk sekarang, besok kita robah tusukannya, ada waktu bagi pembuluh darah yang kita tusuk sembuh dan tidak timbul penyempitan atau pelebaran yang maksimal. Nah, sekarang kita bagaimana merawat dan membesarkan Simino. Jadi Simino itu dipakai kalau ukurannya besar, ya, dan semuanya kita tujuannya adalah ukuran yang besar itu dapat dipakai untuk cuci darah. Bagaimana kita melakukan latihan, bagaimana kita merawatnya supaya tidak terjadi komplikasi atau kerusakan pada Simino. Nah, maturasi fistula itu selalu kita diingatkan oleh dokter bedah, ini sudah matur, ini belum matur. Nah, yang dimaksud matur itu matang. Matang itu adalah kondisi fistula Simino bisa dipakai memenuhi kriteria flow yang cukup. Artinya kalau dia dipakai dan aliran darahnya cukup, bisa cuci darah dengan lancar. Yang kedua, ketebalan dinding pembuluh darah. Itu selalu kita harus memakai ukuran dengan USG. Yang ketiga adalah diameternya yang cukup. Nah, diameter pembuluh darah itu bisa diukur dalam. Nah, ini yang untuk penderita yang harus selalu diingatkan supaya bisa mendapat sama-sama bekerja untuk memperoleh Simino yang ideal, yang bagus, yang seperti sama-sama kita harapkan. Yang pertama, perawatan luka. Biasanya perawatan luka kalau dari rumah sakit selesai operasi diberikan tutup perban yang anti air. Jadi walaupun anti air tidak semuanya tahan air, kadang-kadang dengan gosokkan sedikit, apalagi orang yang keringetan, suka berkeringat, itu akan bisa melepaskan perbannya yang di air tadi. Jadi kita sama-sama menjaga perawatan luka. Perbannya jangan sampai terkena air, walaupun sudah dibolehkan, tapi jangan sampai terkena. Itu hanya perlu waktu 1 minggu. Setelah 1 minggu biasanya sudah bisa dibuka, bisa langsung kena air, tergantung dari hasil operasi. Jadi ini memerlukan kontrol kepada dokter yang melakukan pencegahan. Yang ketiga, pemeriksaan getaran. Nah, biasanya kalau saya selalu datang pasien kontrol, pada kontrol pertama diingatkan getarannya, disuruh pegang Siminonya, mendengar getaran atau tidak, Bapak merasa getaran atau tidak. Nah, itu yang menjadi patokan. Makin bagus adalah getarannya makin lama makin besar. Dan
eh, sepanjang siminonya itu getarannya hampir sama. Yang ketiga, waspadai akan adanya steel syndrome seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwa steel syndrome itu juga dari kekurangan darah ke bagian distal karena bagian ujung jari karena diambil oleh simino semuanya. Siminonya bagus tetapi ujung tangannya menjadi dingin, nyeri. Yang ketiga, hindari tekanan. Tekanan itu bisa tekanan karena alat-alat yang dipakai kalau di pergelangan tangan karena jam misalnya atau karena apa namanya untuk pergelang penghindar tekanan pergelangan tangan ada gelang misalnya. Yang kedua di siku kalau kita tidur yang suka beralaskan tangan dan ini bisa tertekan. Yang keempat yang sering kita ingatkan adalah yang punya bayi suka menggendong bayi dengan menempatkan kepala bayinya, maksudnya anak sendiri ataupun cucunya itu ditempatkan di kepalanya di tempat sini. Harus selalu. Yang ketiga adalah rajin latihan. Latihan itu ya kadang-kadang ditanya berapa kali dok? Saya selalu menganjurkan sampai capek. Kadang-kadang udah capek masih tetap latihan. Nah ini yang kita harapkan latihan itu. Apa bentuk latihannya? Yang pertama adalah dengan menggenggam, mengepal-ngepalkan tangan. Tujuannya adalah melancarkan aliran darah siminonya. Yang kedua, untuk memperkuat siminonya, gerak-gerakkan otot supaya siminonya cepat besar. Yang kedua, boleh sikunya, melipat siku, tetapi jangan dilipat maksimal. Artinya, siku seperti biasa, jangan menyebabkan kita menjadi cacat karena simino. Artinya, sikunya tidak dipakai-pakai, selalu lurus kayak robot. Nah, ini yang kadang-kadang kita menyebabkan kita timbulnya edem atau bengkak dengan pada tempat siku. Selalu dengarkan nasihat petugas di kamar operasi bahwa simino hanya 1 hari tidak boleh ditekuk. Hari berikutnya sangat boleh sekali. Setelah kita anjurkan supaya tidak timbul edem atau bengkak sesudah operasi. Nah, yang perlu kita berikan juga harus dipahami oleh pasien bahwa perlu kontrol. Ya, pertama itu dalam 1-2 minggu untuk melihat menilai lukanya sudah bisa basah atau belum. Yang kedua untuk menilai getarannya, getarannya itu sudah kuat atau tidak. Nah, pada saat tertentu biasanya 4-6 minggu diperlukan USG untuk mengukur ukuran dari fistula sudah matur atau belum. Nah, kalau terjadi ditemukan kelainan selama proses ini memerlukan intervensi secepatnya. Makin cepat intervensi dilakukan, bagus hasilnya dan masih memungkinkan untuk simino bisa. Kadang-kadang kita datang dengan kondisi-kondisi yang tidak bisa diselamatkan. Nah, ini contoh-contoh kondisi yang kita temukan. Yang pertama adanya bengkak. Kita jangan kaget kalau tangan saya bengkak dok sesudah simino. Nah, dia biasanya tidak mendengarkan nasihat, tidak menggerakkan sikunya selama sampai 1-2 minggu akibatnya. Jadi kalau masih tetap bengkak setelah 1-2 minggu, kita akan explore, kita cari apa penyebabnya. Kalau masih bisa diselamatkan, ini tugas kita adalah untuk mencari penyebab bengkak. Apa penyebab bengkak biasanya? Karena ada sumbatan ke arah yang lebih atas sehingga simino yang harusnya mengalir ke atas tiba-tiba mampet di lengan, dan dia harus berbalik arah, akhirnya timbul bengkak dan pembuluh darah. Nah, kalau dia menetap kita perlu dengan USG, kadang-kadang kita bisa melakukan balon angioplasti. Kita kembangkan, kalau dia kecil kita besarkan dengan balon angioplasti. Nah, kalau ada akibat dari sebuah cabang yang menyebabkan alirannya berbalik arah, kadang cabang kita lakukan
operasi untuk menutup cabang yang mengganggu. Nah, ini selanjutnya memakai simino. Memakai simino itu dilakukan oleh petugas hemodialisa. Bagaimana memakai simino yang baik? Nah, itu yang harus dipahami pula oleh pasien supaya bisa bekerja sama, membantu petugas, membantu dokternya untuk menjaga simino tetap. Nah, simino yang matur ini kira-kira seperti ini. Dia cukup besar, panjang, dan tempat penusukannya ini tersedia banyak di sini. Jadi ini bisa dipilih di mana petugas mau menusuk. Kapan dia mau pakai, mana dia akan menusuk. Nah, akan tetapi harus seperti yang tadi saya ingatkan, jangan tusuk di tempat yang sama berulang-ulang. Selalu hukum rotasi itu dipakai. Tolong diingatkan oleh yang sebagai pasien, kalau dia tidak rotasi, tanyakan, tolong boleh nggak saya minta rotasi. Nah, ini proses maturasi ini, bagaimana kita mencapai sudah matur, baru bisa dipakai untuk kanulasi pertama. Tanda dia sudah matur, nah yang pertama harus minimal 4-6 mm. Ya, ukurannya 4-6 mm. Kemudian harus kuat atau kencang seperti yang tadi. Kemudian tidak ada pembuluh darah yang cabang yang menonjol. Dan kalau diraba terasa getaran yang kuat, dan kalau didengarkan dengan alat, ataupun kita langsung dengarkan dengan kuping sendiri, kita bisa mendengarkan suara yang keras. Bagi yang punya kucing, biasa tidur dengan kucing, kalau kucingnya sudah tidur, pasti ada suara getaran yang keluar dari hidung kucing. Nah, itulah getaran-getaran yang seperti itulah yang kita dapatkan. Bagaimana kita menentukan simino siap dikanulasi? Siapa yang mempunyai hak, yang kompeten untuk menentukan simino siap untuk dikanulasi? Kalau pasien mah nggak bisa, saya pakai simino aja, atau terus saya mau langsung simino ditusuk. Nggak boleh, karena harus ada yang menentukan dia sudah matur atau tidak. Yang menentukan yang pertama yang adalah Pak sonografi, Pak USG. Ya, alat USG, kalau kita lakukan pemeriksaan USG menyatakan syarat-syarat sudah terpenuhi, angka yang 6 tadi sudah terpenuhi, itu menyatakan sudah matur, sudah matang, siap dikanulasi. Yang kedua, pemeriksaan oleh dokter spesialis bedah vaskular misalnya. Dia akan melakukan USG juga, atau hanya dengan melihat kadang-kadang sudah bisa. Tidak selalu dengan USG. Yang ketiga, dokter nefrologis. Nah, dokter nefrologis yang berpengalaman sudah bisa menentukan sesuatu vaskular, sesuatu akses, sesuatu istilah atau simino sudah matur atau belum. Nah, yang ketiga berikutnya adalah perawat nefrologi yang berpengalaman, yang sudah menjadi vascular access manager. Nah, dia punya pengetahuan, kemampuan, feeling yang bagus untuk matur atau belum. Kadang-kadang juga meleset-meleset dikit, nggak apa-apa. Ya, yang ideal itu adalah dengan pemeriksaan USG. Nah, yang ketiga, histogram. Kalau ini tidak menentukan, kalau dengan USG tidak pasti, maka kita lakukan histogram. Artinya kita memasukkan menusuk pembuluh darah siminonya dan memasukkan zat keras, akan terlihat hanya kecepatan aliran, diameter, sehingga bisa ditentukan siminonya sudah matang atau belum. Nah, ini yang mesti sama-sama kita ingatkan, bahwa berikan sedikit waktu sebelum melakukan tusukan untuk memeriksa, untuk melihat, ya, kalau Bapak Ibu sebagai pasien, tanyakan kepada petugasnya sebelum dia melakukan penusukan, Bu, suster, gimana simino saya, ada masalah enggak, bisa ditusuk enggak, supaya petugas itu tahu bahwa pemeriksaan sebelum kanulasi itu bagian yang penting untuk menjaga simino tetap. Ya, kalau kita nggak langsung
menjulurkan tangan, nah tanpa diperiksa, nah kita sudah membuat kesalahan yang akan menyebabkan kita tidak diperiksa dulu sebelum dilakukan. Apa yang diperiksa? Nah, yang harus dilihat adalah ada nggak perbedaan dengan tangan sebelahnya, perbedaan warna kulit, tanda-tanda infeksi, supaya nanti memberikan sinyal awal kepada petugas untuk melakukan penyusutan. Kemudian warna kulit dan sirkulasi harus diperhatikan. Kemudian keutuhan kulitnya harus dinilai. Kemudian ada bengkak, kemudian aliran darahnya, keduanya harus diperhatikan, harus diperiksa. Dan kemudian harus tetap dicek ukuran pembuluh darah dan daerah yang akan ditusuk. Dan juga dilihat ada aneurisma. Aneurisma itu adalah pembengkakan pelebaran pembuluh darah karena bermacam-macam sebab. Yang menyebabkan aneurisma juga karena penusukan di tempat yang sama berulang-ulang menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebar. Coba deh perhatikan seminonya masing-masing. Ada nggak tempat yang lebih besar dibandingkan tempat yang lain? Kalau di tempat penusukan biasanya ukurannya lebih besar, tampilannya lebih besar, dengan tekanan yang selalu datang, dia akan selalu diingatkan petugasnya bahwa mohon untuk dilakukan rotasi penusukan yang berpindah-pindah. Harus diperhatikan juga hematoma, bengkak sesudah ditusuk. Jadi sebelum ini ditusuk, apakah hematom ada bengkak atau tidak akibat penusukan sebelumnya? Apa sudah sembuh atau belum? Belum sembuh, harus pindahkan tusukannya ke tempat yang lain. Yang ketiga, memar. Kulit yang memar, yang kalau kita tusuk juga di tempat yang memar, ini akan tinggi. Nah, setelah lihat raba, petugas itu harus selalu meraba dulu sebelum menusuk. Nah, dari mana mulai meraba? Mulai dari ujung dulu, dari tempat anastomusisnya. Raba pembuluh darah yang akan ditusuk, dan dinilai frilnya, getarannya, yang kadang-kadang bisa berkurang, bisa meningkat. Perubahannya itu kalau di tempat yang ada stenosis itu akan terjadi perubahan pada getarannya. Kalau stenosis atau penyempitannya itu total, tadinya berbentuk getaran akan berubah menjadi denyutan. Nah, berarti ada sesuatu kesalahan, sesuatu kelainan pada akses sinyalnya. Kadang-kadang kita temukan penyempitan itu langsung kita bisa raba pada saat ada pemeriksaan. Jadi kadang-kadang sulit itu dibutuhkan, harus melakukan pemeriksaan selanjutnya. Kemudian harus mencari tempat kanulasi yang memenuhi syarat, ada segmen yang dangkal dan venanya yang lurus dan diameter yang konsisten, artinya diameternya itu hampir sama atas dengan bawah, ujung dengan pangkal, supaya kita bisa enak melakukan penusukan, tidak menimbulkan komplikasi. Nah, setelah kita lihat, raba, kemudian kita dengarkan. Biasanya bisa mendengarkan dengan stetoskop. Nah, biasanya setiap hemodialisa unit itu ada stetoskop. Sebaiknya ini selalu dipakai, ya, pasang stetoskop, dengarkan sepanjang akses, ada kelainan atau tidak, ada perubahan bunyinya atau tidak. Ini yang lebih keras akan memungkinkan kita timbulnya curiga akan adanya penyempitan. Nah, kadang-kadang dokter diminta untuk menggambar bagaimana cara atau di mana harus ditusuk. Nah, kalau kesulitan oleh petugas hemodialisa, kita akan bantu membuatkan gambar dan akses tempat penusukannya. Kalau ini contohnya satu menghadap arteri, satu menghadap vena, tusukan yang berlawanan arah. Kenapa kita lakukan begini? Supaya jangan terjadi resirkulasi yang sudah diambil dari depan dan masukkan ke belakang. Nah, terakhir adalah bagaimana memelihara sinyal.
memelihara ini adalah tugas kita bersama kita, supaya yang tadinya bagus dari awal dapat juga bagus sampai akhir hayat kita sebagai penderita cuci darah. Nah, ini kita lakukan setelah pemakaian lancar. Jadi kalau sudah matur, sudah dipakai lancar, nah ada tahap berikutnya untuk deteksi dini lanjutan. Tujuannya adalah bagaimana Simino yang kita pakai itu secara bersama-sama kita hantarkan kepada Simino yang awet. Siapa yang melakukan pengawasan? Deteksi dini adalah pasien dan staf AD. Pasien sendiri juga harus tahu bagaimana Siminonya dari hari ke hari. Ini harus diperhatikan. Sesudah disuntik kemarin, sudah dipakai kemarin, bagaimana reaksinya. Harus tahu hal-hal yang akan mengancam adanya masalah pada Simino. Nah, staf AD juga seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa setiap akan melakukan penusukan, siapkan waktu 1 menit untuk melakukan pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan kondisi Siminonya sebelum itu. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Ini berlaku juga sebelum dikanulasi AO pertama dan sesudah dikanulasi yang berikutnya, tetap selalu adakan waktu untuk melakukan pemeriksaan secara singkat kondisi Siminonya pada hari tersebut. Nah, ini yang perlu kita lakukan, pemantauan dan pengawasan rutin. Nah, ini bagian dari tugas petugas hemodialisa, dan terutama juga adalah penderita yang selalu menggendong Siminonya kemana-mana. Jadi jangan hanya menggendong Siminonya, jangan mengajak Siminonya kemana-mana, tapi juga memperhatikan Siminonya itu bagaimana kondisinya setiap saat. Kemudian kalau ada kelainan memerlukan tindakan, harus rujukan segera, intervensi dini. Makin cepat kita menemukan kelainan, mungkin potensi akan bisa diselamatkan. Makin telat, potensi akan hilang, akan lenyap Simino kita dan harus bikin. Kemudian harus pasien harus selalu vaskular aksesnya harus selalu dipertanyakan mengenai pemakaian akses sebelumnya. Kalau ada riwayat vaskular aksesnya Simino yang dulu hilang, rusak karena pembekuan, kita harus selalu wanti-wanti pasien untuk meminum obat pengencer darah. Pasien juga selalu harus dapat edukasi setiap hari ketika dia melakukan akses vaskular. Jadi komunikasi antara petugas HD yang melakukan kanulasi dengan pasien harus selalu baik. Ya. Nah, bagaimana kami dokter bedah menyelamatkan akses vaskular yang bermasalah? Ya sebenarnya di balon itu sebenarnya tidak menakutkan banget, tidak jangan mengkhawatirkan Bapak Ibu para penderita, karena itu tindakannya itu sangat mudah, sangat sederhana. Kita masukkan pembuluh darah, di pembuluh darahnya arterinya namanya SIP ini, tempat itu kita bekerja, dari sinilah semua balon itu masuk. Balon berapapun kita masukkan melalui sini, sehingga dia mencari target tempat-tempat yang terdapat kelainan. Cara kerjanya juga sederhana. Kita bisa bekerja dengan santai. Ini gara-gara COVID aja kita penampilannya seperti itu. Ya. Nah, hanya dengan alat sesederhana ini kita bisa bereskan penyempitan. Kalau balon untuk menghilangkan stenosis, penyempitan itu hanya seperti ini. Nah, berbeda dengan kita sehari-hari, balon ini dalam kondisi kecil bisa dimasukkan dan di dalam baru dibesarkan. Kalau kita kan dibesarkan dulu baru dimasukkan. Nah, itu perbedaannya balon dengan kegiatan sehari-hari juga. Nah, setelah balon ini dibesarkan, itu bukan ditinggal balonnya, nanti dikeluarkan lagi. Kadang-kadang ada memang kalau sudah terlalu terlambat
kita terima, balon ini nggak kuat lagi untuk membesarkan pembuluh darah yang penyempitan ini. Nah, kita harus memakai balon yang lain. Ada balon yang tingkat 2 yang balon memotong pembuluh darah yang sempit ini kalau sudah diperlukan. Kadang-kadang kita harus memasang stenting. Nah, cuman makin telat kita datang, susah kerjanya, makin besar biayanya. Nah, kalau sudah sampai kepada stenting, kita harus mengeluarkan biaya sendiri. Nah, stenting itu mahal untuk coveran. Jadi, kembali ke pesan pertama, cepat kelainan kita temukan, besar kemungkinan untuk bisa. Nah, ini salah satu contoh kasus, ada penyempitan pembuluh darah di dekat bahu, ya, di dekat bahu, di lengan, sudah hampir dekat ke bahu. Nah, ini penyempitan ini ya dengan cara yang tadi kita masukkan wire-nya, kita masukkan balon, kita kembangkan balonnya. Ini kembang pertamanya, kalau masih belum hilang kembangnya, kita besarkan lagi. Ini hasil setelah kita pompa terus, besarnya kembali seperti semula. Nah, setelah itu kita nilai, kita masukin kontras. Yang pertama tadi macet di sini, ini sudah lancar kembali. Ini bisa dipakai. Nah, itu sesederhana itu, jangan menjadi kuncinya adalah kalau kita temukan dengan cepat, insya Allah bisa selamat. Nah, ini kalau di vena sentral misalnya. Vena sentral itu adalah vena akhir dari perjalanan semino kita itu masuk ke jantung. Nah, karena pemakaian CDL kan tidak harus menjadi jembatan untuk terjadi semino. Setelah CDL dipakai, CDL dicabut, kita buat semino, nah tiba-tiba nanti seminonya bermasalah, tangannya bengkak, akibatnya adalah karena timbul adanya sumbatan di bekas tempat CDL. Ini yang terjadi. Tapi apakah ini bisa? Ya, bisa kita lebarkan dengan pembuluh darah, dengan balon. Tapi kalau telat itu tidak bisa kita. Ini termasuk yang ingin saya sampaikan adalah yang gagal. Kawat sebesar ini aja nggak bisa lewat, apalagi balon. Ya, untuk kasus seperti ini ya kita harus korbankan seminonya tertutup. Nih, contohnya kalau akibatnya kalau sudah terjadi pembengkakan karena pemakaian CDL yang sini yang lama ini. Nah, ini terpaksa pembuluh seminonya kita tutup sehingga ini hilang. Nah, ini yang kita berhasil membuat si seminonya berfungsi lagi. Ada sumbatan di seminonya, di vena sentralnya, di dekat pembuluh darah leher. Tempat ini biasanya tempat CDL ditusuk, di tempat CDL dipasang. Ini kita lakukan balon di sini. Nah, ini balonnya bisa berkembang dengan baik, kembali ke ukuran normalnya, ya. Nah, terakhir ini yang ingin saya sampaikan seperti yang diminta oleh Pak Tony, selama masa pandemi ini bagaimana pelayanan vaskular? Kalau terpengaruh, ya terpengaruh. Yang pertama, pasien akses untuk sampai ke dokter bedahnya itu berkurang. Karena apa? Yang pertama, pasien sendiri yang takut ke dokter. Sehingga dia menahan diri di rumah. Kalau ada masalah dengan akses vaskularnya, dia tahan-tahan sendiri karena takut ke rumah sakit. Takut berkerumun di rumah sakit. Yang kedua, karena aturan dari rumah sakit yang membatasi jumlah pelayanan untuk mencegah kerumunan. Ya, masing-masing klinik dikurangi jumlah kunjungannya, tidaknya kemampuan yang dapat dilayani juga berkurang. Yang ketiga dari dokternya sendiri. Kadang-kadang dokter sendiri merasa ya, kuat melayani orang sekian banyak sehingga dia juga membatasi diri. Karena makin lama kita berkerumun, makin lama kita berkontak dengan pasien yang mungkin salah satu di antaranya terpapar COVID, itu yang menjadi concern pelayanan. Tapi apapun yang emergensi harus selalu tersedia pelayanan.
apa yang kita harus perhatikan bahwa pasien sendiri bisa tertular dari tenaga kesehatan. Demikian juga sebaliknya, tadinya negatif di rumah, ya bisa tertular dari rumah sakit, baik dari tenaga kesehatan maupun dari pengunjung yang lain. Jadi makanya kadang-kadang ini harus kita pertimbangkan untuk melakukan pelayanan di rumah sakit supaya tidak terjadi. Dan kalau Bapak Ibu menjadi pasien, ini yang harus dipertimbangkan, bahwa bagaimana jangan terlalu kontak dengan orang yang apa namanya, walaupun dia pemberi pelayanan, tetap harus dijaga kontaknya. Protokol kesehatan harus menjadi pegangan kita. Tadi sebelum webinar ini, saya sempat memberitahu bahwa ada 3 hal yang penting, ada trias dalam menghadapi COVID. Yang pertama adalah kita harus patuh pada protokol kesehatan. Yang kedua, kita harus mendapat vaksinasi. Yang ketiga, kalau semuanya kita sudah lakukan dengan baik, Tuhan yang akan melindungi. Kita berdoa. Jadi kalau yang ada kesempatan vaksin, ambil saja. Selama dokternya tidak melarang untuk melakukan vaksin, silakan diambil. Walaupun kita sudah vaksin, tetapi tetap selalu protokol kesehatan, karena vaksin itu tidak memberikan jaminan 100% kita terhindar. Kita tidak akan terhindar tidak akan mendapat transmisi virus. Tapi biasanya yang menjadi pengetahuan saya adalah bahwa orang yang telah dilakukan vaksin biasanya gejalanya lebih ringan kalau dia tidak mendapatkan vaksin. Lebih ringan kalau dia sudah mendapatkan vaksin. Ya, di vaksin itu bukan menghindarkan dari penularan, tetapi kalau bergejala-gejala. Nah, di rumah sakit, terutama di rumah sakit saya, di rumah sakit RSUD Kabupaten Tangerang, ini yang saya lakukan. Kalau sekarang harus kita pahami bahwa ada pasien COVID yang mengalami gagal ginjal. Banyak. Ya, banyak. Saya hampir tiap minggu ada 2 atau 3 yang harus memasang CDL pada pasien yang dengan COVID positif, dilakukan di kamar operasi khusus. Ya, di rumah sakit kami, Rumah Sakit Tangerang, ada kamar operasi emergensi, ada kamar operasi elektif, ada kamar operasi COVID. Di pasien yang COVID, apakah perlu pelayanan emergensi, kita lakukan di kamar tersebut. Kenapa dibedakan? Karena harus mempunyai standar sendiri. Semua yang akan melakukan pelayanan harus berpakaian seperti ini, lengkap APD, supaya ya, kita bisa keluar dengan selamat, tidak tertular. Nah, yang kedua adalah pasien gagal ginjal sendiri yang kena COVID, apakah itu di rumah atau di tempat HD atau di rumah sakit. Nah, pasien gagal ginjal kena COVID, kalau dia memerlukan akses emergensi, ya, akses itu harus ada. Kita menganggap akses itu adalah line of life, untuk jalan kehidupannya. Kalau itu tidak ada, dia bisa meninggal. Nah, kita anggap itu suatu emergensi. Kalau pasien perlu akses, baru misalnya kita harus pasang CDL temporer atau tanggal, itu menjadi concern kita untuk tetap melakukan pelayanan pasien dengan COVID positif pun. Ya. Yang kedua, operasi dilakukan di kamar operasi khusus. Kita sudah punya. Yang ketiga, semuanya pakai APD level 3. Nah, ini posisi saya menunggu antara pasien pertama dengan pasien kedua. Kita berusaha supaya segera, ya kan, dalam satu waktu cepat selesai keluar, mandi, pulang. Jadi begitu beratnya kita menghadapi COVID ini, terutama petugas kesehatan, menjaga menyelamatkan pasien dan juga harus menyelamatkan diri sendiri. Nah, kadang-kadang satu mengalah, apakah pasien yang mengalah atau dokternya yang duluan. Itu untuk pelayanan pasien yang dengan COVID positif. Jadi COVID positif kita siapkan untuk CDL akses emergensi.
bagaimana untuk yang pasien yang COVID ini tetapi tidak perlu emergensi? Nah, misalnya pasien COVID perlu simino, ya belum tentu, nggak kita layani siminonya, tetapi tetap kita perpanjang CDL. Kita tunggu siminonya setelah COVID-nya negatif. Nah, kalau dia sudah negatif, kita anggap bahwa pasien ini memerlukan akses. Kalau dia sudah negatif, itu bukan masalah lagi. Ya. Jadi, apapun tindakannya, itu emergensi atau bukan, karena semua akses itu emergensi, kecuali yang simino yang kita anggap elektif, tetapi bukan elektif murni. Nah, kalau pasien cuci darah dengan CDL yang temporer lama, itu banyak kemungkinan resiko yang akan dia terima. Makanya kita akan lakukan simino, tapi kita hitung waktunya, kita hitung jumlah pasiennya, dan kita ikutkan antrian supaya tidak simino yang banyak pada satu hari. Nah, yang penting kalau kita memasang CDL, kita bisa memasang baru. Kalau dia COVID negatif nggak masalah, kamar bedah biasa. Kedua, memperbaiki CDL. Kalau rusak, mengganti atau melepaskannya, tetap kita layani seperti biasa. Tapi kalau misalnya simino, nah, kita akan nilai kasusnya itu elektif, urgent atau emergensi. Kita prinsipnya akan tunda kalau itu tidak mempengaruhi keselamatan pasien. Apakah itu membuat simino baru, memperbaiki simino, mengatasi operasinya, atau mempertahankan simino. Untuk menutup simino pun akan kita pertimbangkan operasi kalau satu, kondisinya emergensi, kedua, kalau kita tunda tidak melakukan keselamatan. Nah, ingin saya sampaikan kesimpulannya bahwa akses vaskuler adalah suatu aliran untuk hidup, sehingga harus ada pada pasien dengan dialisis. Yang dari setelah kita lihat tadi, simino adalah akses terbaik di antara akses yang ada. Membuat simino memerlukan peran serta semua pihak, dokter, tenaga kesehatan, pasien pun harus mempunyai peranan. Yang keempat, memelihara simino sama pentingnya dengan membuat. Jangan kita sudah membuat tetapi tidak memelihara, dan memelihara itu adalah kewajiban dari kita semua yang terlibat dalam penata laksanaan pasien dengan gangguan ginjal yang memerlukan cuci darah. Nah, penyelamatan fistula dengan cara apapun harus kita selamatkan. Kalau simino yang bermasalah, harus dengan cara apapun harus kita selamatkan agar tidak hilang. Mengenal lebih awal akan lebih mempermudah untuk menyelamatkan fistula. Yang ketujuh, dalam masa COVID-19 pun kita harus selalu punya akses. Kalau ada masalah, kita harus kerjakan. Harus minimal ada CDL temporer yang terpasang. Kemudian yang kedelapan, tindakan medis di masa pandemi 19 ini, keselamatan setiap orang yang terlibat harus diutamakan. Tindakan pencegahan harus maksimal. Ini yang ingin saya sampaikan kepada para pasien. Tolong titipkan pesan saya bahwa untuk mencegah tenaga kesehatan dari penularan, pasien juga harus tidak tertular. Bagaimana untuk tidak tertular? Yang pertama, di protokol kesehatan, jangan anti vaksin, kalau ada vaksin ambil. Yang ketiga, ya selalu berdoa untuk keselamatan diri dan keluarga, dan juga itu akan juga dokternya untuk tetap sehat, karena dokter vaskular itu terbatas jumlahnya. Ya, kalau hilang satu, dia tidak bisa tumbuh 1000. Hilang satu, dia tumbuh 1000 tahun lagi. Nah, ingin saya sampaikan contoh kasus penyelamatan simino yang kita kerjakan akhir-akhir ini yang terbaru. Yang pertama, siminonya mengalami penyempitan. Ini contohnya ada stenosis penyempitan di sini. Ini gambarannya dari waktu kita lakukan balon. Ini sebelum balon masuk, ini sedang di balon, dan ini hasilnya setelah itu. Ini kan terlihat betapa mudahnya kalau dia datang dalam stadium awal. Ya, siminonya sudah 1 tahun, tetapi baru-barunya aja mulai macet. Ya, kita berharap kasus ini seperti ini semuanya. Datang sekali tindakan,
satu balon selesai. Nah ini kalau vena sentral, vena yang di dekat jantungnya yang tersumbat. Ini klinisnya, lengannya bengkak sejak 2 bulan yang lalu, simino baru 3 bulan, dan siminonya belum bisa dipakai, karena bengkaknya bertahan lama. Ya ada riwayat pasang CDL di dada sebelah kiri. Sekarang terpasang di sebelah. Nah ini yang kita lakukan. Ya. Kita lihat ternyata macetnya itu di sini, di tengah-tengah sini. Ya. Nah, ini sudah masuk kawatnya, sudah masuk balonnya. Ya, kita kembangkan balonnya. Nih hasilnya setelah pembalonan. Nah setelah itu alirannya terjadi. Tapi ini belum maksimal sebenarnya karena kita hanya boleh memakai satu balon, single balon ini pasti. Sehingga kita mau minta balon berikutnya nggak bakal dikasih karena penjaminannya ini contoh kasus yang kita harus menunda operasi berikutnya untuk yang keduanya supaya ukurannya lebih besar lagi. Nah, ini kasus yang penografi ya, ada penyempitan di siminonya sebelah sini. Nah, oke. Ini gambarannya, tapi ini belum bisa kita selesaikan. Kita harus hanya penografi dulu. Pelayanan berikutnya untuk ini contoh lain, contoh seperti yang tadi. Balonnya ya selesai. Nah ini contoh yang kita lakukan ini adalah memperlihatkan betapa sederhananya tindakan balon itu. Jadi Bapak Ibu sebagai pasien jangan takut kalau ada omongan-omongan di balon itu tidak seram yang disampaikan oleh orang lain caranya. Nah di balonnya sedang di balon dikembangkan lagi, dipompa terus supaya ukuran ini sama semuanya. Nah ini setelah mencapai ukuran yang sama, kita lanjutkan ke atas sampai semua siminonya itu balon. Nah akhirnya seperti ini, panjang ini bisa dipakai, langsung bisa dipakai untuk HB berikutnya. Nih ya. Nah, ini pasien yang belum baru hanya di penografi doang. Ya, ini gambaran penografinya. Macetnya itu di sini, ya, bekas CDL. Ini gambaran macetnya, penyempitan. Itu menyebabkan tangannya sebelah kanan bengkak. Ini kita nilai, kita ukur. Nah, ini kita siapkan untuk balon. Kita tunggu 2 minggu biasanya, baru kita bisa. Ini yang tadi ya, kita lihat. Ini vena sentral juga. Oke. Ini balon yang tadi. Ini lagi. Oke. Ya ini kita melihatkan bolak-balik. Nah.